Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim Ibn Semir Al-Hadrami. Terakhir pembahasan kita sampai di masalah hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namanya ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa ifadah wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Niat dan sya'nya mundur, jadi setengah 8 kita baru mulai. Kita lanjutkan. Setelah membahas rukun-rukun salat, bab berikutnya an-niyah salasatu darajat. Mengenai niat ini ya. Niat itu ada 3 tingkatan, yaitu niat berkaitan dengan ibadah-ibadah, berkaitan dengan ibadah-ibadah, ada ibadah fardu, ada ibadah sunnah. Di sini disebutkan ibadah fardu, ibadah sunnah. Sunnah itu terbagi menjadi ibadah pertama ibadah fardu, kedua ibadah sunnah muqayyad, ibadah sunnah yang terikat. Ibadah sunnah muqayyad itu yang terikat dengan sesuatu terbagi menjadi 2. Ibadah sunnah yang terikat dengan waktu, dan ibadah sunnah yang terikat dengan sebab. Kemudian yang terakhir adalah ibadah saya salah, maksudnya bukan ibadah tapi sholat ya. Yang pertama sholat fardu, yang kedua adalah sholat sunnah muqayyad. Sholat sunnah muqayyad itu sholat sunnah yang terikat, yaitu yang terbagi menjadi 2, terikat dengan waktu dan terikat dengan sebab. Kemudian yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Jadi niat dilihat dari persepsi tingkatan-tingkatan sholat itu, maka niat itu juga terbagi menjadi 3 derajat. Saya ulang sekali lagi, terbagi menjadi 3 derajat. Yang pertama sholat fardu, derajat yang paling tinggi ya. Derajat yang paling tinggi itu adalah sholat fardu. Derajat di bawah sholat fardu adalah sholat sunnah yang memiliki ikatan. Sholat sunnah yang memiliki ikatan terbagi menjadi 2, yang terikat dengan waktu dan terikat dengan sebab. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Derajat yang paling rendah, sholat yang derajatnya paling rendah adalah sholat sunnah mutlak. Apa sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu atau dengan sebab. Nah, sholat sunnah fardu itu apa saja? Sholat sunnah fardu yaitu sholat sunnah maktubat. Yang pertama sholat sunnah maktubat, yaitu sholat 5 sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat Nabi Muhammad SAW itu mengalami atau menjalani peristiwa Isra Mi'raj. Begitu juga
yang termasuk bagian dari sholat fardu itu adalah sholat qadha. Sholat qadha itu termasuk sholat fardu. Sholat qadha apa? Sholat yang tidak di waktunya. Sholat wajib yang tidak di waktunya namanya sholat qadha. Contohnya orang yang ketinggalan sholat subuh sampai keluar dari waktunya, dia melakukan sholat subuh di luar waktunya, maka sholat subuhnya disebut sholat qadha. Walaupun niatnya tidak niat qadha, sholat itu disebut sholat qadha. Itu pernah terjadi suatu ketika Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya pernah bangun kesiangan di dalam satu tempat pada saat musafir. Karena kelelahan bangun kesiangan, kemudian Nabi Muhammad SAW meninggalkan tempat itu bersama para sahabatnya. Sudah lewat waktunya subuh. Nah, ini sudah pernah saya ceritakan ini ya. Lalu Nabi kemudian melakukan sholat tidak di waktunya, dan Nabi tetap melakukan sholat subuh, dan bahkan itu dilakukan Nabi secara berjamaah, tapi tidak di waktunya lagi. Nah, itu dinamakan sholat qadha. Apakah hukumnya sholat qadha itu? Wajib. Kalau hukumnya sholat qadha itu wajib, berarti sholat qadha itu termasuk di tingkat yang pertama, sama seperti sholat sunnah fardu. Kemudian di antara sholat sunnah yang wajib lagi yang di tingkat pertama adalah sholat sunnah nazar. Sholat yang nazar, sholat yang dilakukan dengan niat nazar, walaupun dia sunnah, tapi ketika dia nazar, maka hukum sholat itu menjadi wajib. Nazar itu kan harus dipenuhi. Umpamanya sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir itu hukumnya sunnah, tapi ketika orang itu mau melakukan sholat sunnah witir itu dia bernazar untuk melakukan sholat sunnah witir, maka untuk yang bernazar tadi sholat sunnah witir itu menjadi wajib. Kalau sholat sunnah witirnya menjadi wajib, maka dia berada di peringkat yang pertama. Begitu juga termasuk sholat sunnah yang berada di peringkat yang pertama adalah bukan sholat sunnah, termasuk sholat yang berada di tingkat yang pertama adalah sholat Jumat. Sholat Jumat itu bagian dari sholat maktubat. Jadi Nabi Muhammad SAW waktu mengalami Isra Mi'raj, dia diberi kewajiban sholat 5 waktu plus sholat Jumat. Walaupun itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW secara langsung sholat Jumat itu. Sebab Nabi pada waktu itu masih posisinya di Mekah. Nabi posisinya masih di Mekah, jadi tidak bisa melakukan sholat Jumat karena masih ditindas oleh orang-orang musyrik. Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam sejarah yang pertama kali melakukan sholat Jumat justru sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, karena dia diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah dan berhasil memasukkan Islam banyak penduduk Madinah, dan dia bisa mengadakan sholat Jumat di kota Madinah lebih dulu dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad waktu itu tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Baru setelah Nabi pindah ke Madinah, Nabi melaksanakan sholat Jumat. Tapi kewajiban sholat Jumat itu ya pada waktu peristiwa Mi'raj, dan peristiwa Mi'raj itu sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW menuju ke kota Madinah, tepatnya tidak lama setelah wafatnya, di tahun wafatnya Abu Thalib dan istri Nabi Khadijatul Kubra. Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang terikat dengan sholat sunnah yang terikat. Yang pertama yang terikat dengan waktu. Contohnya sholat sunnah yang terikat dengan waktu adalah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah witir, sholat sunnah duha, itu terikat dengan waktu. Kenapa disebut terikat dengan waktu? Karena dia tidak bisa dilakukan di waktu selain itu. Kita tidak bisa melakukan sholat sunnah ba'diyah maghrib di waktu zuhur, tidak bisa. Sholat sunnah ba'diyah isya kita lakukan setelah sholat subuh, tidak bisa. Sebelum sholat subuh, tidak bisa. Sholat sunnah witir mau kita lakukan sebelum isya, tidak mungkin, tidak bisa. Karena itu sudah ditentukan waktunya. Siapa yang menentukan waktunya? Ya syariat. Kita ketahui melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah melakukan sholat itu di luar waktu yang ditentukan itu. Makanya
dia termasuk sholat sunnah muqayyad bil waqti, sholat sunnah yang terikat dengan waktu. Ini derajat yang kedua, yang terikat dengan waktu. Sholat rawatib yang muakkad atau ghair muakkad itu terikat dengan waktu. Sholat witir terikat dengan waktu. Sholat duha terikat dengan waktu. Kemudian masih di peringkat yang kedua, sholat sunnah muqayyad bis sabab. Sholat sunnah yang terikat dengan sebab. Apa sholat sunnah yang terikat dengan sebab? Contohnya, kalau sholat sunnah yang terikat dengan sebab, dia tidak ada kaitannya dengan waktu. Dia bisa dilakukan di siang hari, bisa dilakukan di malam hari. Yang penting sebabnya ada. Kalau sebabnya ada, ya dia langsung melakukan sholat itu. Dia tidak ada kaitannya dengan waktu. Salah satu contohnya sholat istisqa. Sholat istisqa itu terikat dengan sebab. Kalau dia minta hujannya di siang hari, ya sudah, berarti dilakukan di siang hari. Nah, dianjurkan kan di siang hari sholat istisqa itu. Tapi dia tidak terikat dengan waktu. Siang harinya kapan? Habis subuh, sebelum subuh, habis duhur, sebelum duhur, tidak ada waktunya. Pokoknya kamu bisa melakukan sholat sunnah istisqa itu kapan saja, yang penting ada sebabnya. Sebabnya yaitu mau meminta hujan. Nah, ini tidak terikat dengan waktu. Salah satu contoh yang lain yang terikat dengan sebab adalah sholat kusuf dan sholat khusuf, atau disebut juga kusufain, sholat dua gerhana. Sholat dua gerhana ini tidak terikat dengan waktu, dia terikat dengan sebab. Kalau gerhananya gerhana matahari, ya dilakukan di siang hari. Kalau gerhananya bulan, dilakukan di malam hari. Tergantung sebabnya. Nah, sholat sunnah yang terikat dengan waktu dan sholat sunnah yang terikat dengan sebab ini peringkat derajat kedua. Sholat yang derajatnya kedua. Yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini yaitu sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Tidak terikat dengan sebab. Kamu boleh melakukannya kapan saja dan dalam jumlah yang tidak ditentukan. Dalam jumlah yang tidak ditentukan. Kalau sholat sunnah duha namanya, ada ketentuannya. 8 rakaat, pendapat yang satu, pendapat yang lain ada yang mengatakan 12 rakaat. Sholat qobliyah ada jumlahnya, ba'diyah ada jumlahnya, witir ada jumlahnya. Sholat sunnah yang terikat dengan sebab, istisqa, khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, ada jumlahnya. Tidak bisa kita lakukan seenaknya saja. Tapi sholat sunnah mutlak ini saya bisa melakukan dengan jumlah yang saya mau. Dengan jumlah yang saya mau. Nah, untuk apa saya membagi-bagi? Untuk apa sih ulama membagi sholat itu dibagi menjadi 3 derajat ini? Karena niat dalam mendirikan sholat itu terbagi pula menjadi 3 tingkatan sesuai dengan 3 tingkatan sholat tadi. Cara niat sholat fardu berbeda dengan cara niat sholat sunnah yang terikat dengan waktu, terikat dengan sebab, dan sholat sunnah mutlak. Syarat-syaratnya berbeda. Apa itu syarat-syaratnya? Ini yang dibahas di dalam matan ini. Dia mengatakan ingkanatis sholatu fardhon, apabila sholatnya itu adalah sholat fardu, wajib qasdul fi'li wat ta'yin wal fardiyah. Wajib qasdul fi'li wat ta'yin wal fardiyah.
Kalau sholat yang dilakukan itu adalah tingkatan pertama, sholat fardu, maka pada saat dia mau menghadirkan niat di dalam hatinya, ada syarat yang mutlak harus hadir di dalam niatnya. Yang pertama, dia harus menghadirkan qasdul fi'li, bermaksud mengerjakan ibadah yang dilakukan itu. Kalau ibadah yang dilakukan sholat, fardu sholat, ya berarti dia pada saat niat itu mau melakukan sholat fardu, ya pertama yang harus hadir di hatinya niat menghadirkan perbuatan sholat tersebut, menghadirkan perbuatan ibadah sholat tersebut. Yang kedua, wa ta'yin, menentukan sholat apa yang dia lakukan. Ini wajib hadir ketika kita niat sholat fardu. Pertama tadi, wajib hadir kita mau melakukan ibadah apa, yaitu sholat. Yang kedua, wajib ta'yin, penentuan, menentukan sholat apa yang sedang mau kita kerjakan. Zuhur kah, asar kah, maghrib kah, berarti harus hadir juga asar, maghrib, zuhurnya di dalam hati. Umpamanya kalau kita sholat zuhur, ternyata yang hadir di hati itu asar, sholatnya tidak sah. Harus ditentukan ini zuhur atau asar. Umpamanya saya Allahu Akbar, sholat isya hadirnya di hati orang sholat maghrib, atau sholat maghrib ini harusnya, tapi hadirnya di hati sholat isya. Sudah rakaat ketiga, sudah mau salam, saya ingat, loh tadi waktu niat saya niatnya ini di hati sholatnya sholat isya, batal sholatnya dari pertama, harus diulang karena niat itu tidak bisa diperbaiki. Lain halnya kalau selain niat, umpamanya saya rakaat ketiga baru ingat, loh tadi saya rakaat pertama belum baca Al-Fatihah, langsung rukuk baca surat, umpama ini ya, belum baca Al-Fatihah, padahal ini sudah mau salam. Bagaimana? Berarti rakaat pertama kamu tadi tidak sah. Berdiri lagi nambah satu rakaat, masih bisa diperbaiki ya. Berdiri lagi nambah satu rakaat, kemudian sujud sahwi. Kalau selain niat ada kekurangan, itu masih bisa diperbaiki. Sholat masih bisa ditambal, kemudian disempurnakan dengan sujud sahwi. Tapi kalau sudah kesalahan pada niat, maka tidak bisa diperbaiki karena niat itu pondasi pokok suatu ibadah. Nah, ini pentingnya niat ya. Niat itu sangat penting sekali karena itu yang menentukan arah ibadah kita. Jadi saya ulangi, kalau sholatnya fardu, yang pertama harus hadir. Saya mau melakukan ibadah apa ini? Sholat, harus hadir. Yang kedua, ta'yin, menentukan sholat apa. Wal fardiyah, dan menentukan bahwa ibadah yang saya lakukan ini derajatnya adalah derajat fardu, harus hadir di dalam hati. Umpamanya saya mengatakan di hati, saya ini mau sholat, dan ini sholatnya sholat isya sunnah, tidak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah. Harus menentukan, harus hadir di hati, harus tahu di dalam hati bahwa ini adalah sholat fardu, sholat fardu. Nah, kenapa sih harus hadir di hati? Karena kita sudah pernah membahas niat itu tempatnya di hati. Nah, kalau sudah niat itu tempatnya di hati, kan tidak terikat dengan bahasa sebetulnya. Tapi maknanya hadir di dalam hati. Makna ini perbuatan sholat, makna ini sholat zuhur, itu suaranya hadir di hati. Dan ini fardu atau sunnah hadir di dalam hati. Nah, kalau mau dilafatkan di dalam bahasa, dengan bahasa di dalam hati kita, ya sah-sah saja, sah-sah saja. Itu sudah mencakupi ya. Tapi yang paling penting sebetulnya maknanya yang hadir di dalam hati. Nah, kalau melafatkannya sebelum sholat, itu yang sunnah. Itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita sekedar melafatkannya sebelum sholat, tapi pada saat kita takbir tidak menghadirkan niat itu, sholat kita tidak sah. Sholat kita tidak sah. Sebab niat itu tempatnya ada di dalam hati.
Ustaz, dulu saya nggak pernah Ustaz menghadirkan niat di hati. Yang dulu biarlah, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Sah nggak? Sah, sholatnya sah. Sholatnya sah. Nah sekarang kita kan mau menyempurnakan sholat kita. Nah, makanya niat itu tempatnya ada di dalam hati. Kok tempatnya di dalam hati? Ya namanya tujuan. Tujuan itu kan tidak disebutkan di mulut. Tujuan itu ada di dalam hati. Keinginan itu tempatnya di dalam hati. Keinginan itu bukan di mulut. Kalau mulutnya menyebutkan, hatinya tidak hadir, ya berarti dia sama seperti seorang yang mengigau. Nah, jadi kapan saya harus berniat? Kalau waktu sholat, pada saat saya bertakbiratul ihram, Allah, umpamanya sholat isya, Allah, bersamaan dengan takbiratul ihram, Allah, di dalam hati saya, sholat fardu isya, Akbar, sah, sudah, sholat fardu isya. Itu tadi yang disebutkan ya. Yang pertama qasul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Loh ini fardiyahnya ditaruh di akhir enggak apa-apa, dibolak-balik enggak apa-apa. Umpamanya di dalam hati Allah fardu sholat isya. Ya, sudah sama aja dibolak-balik. Pokoknya tiga itu harus hadir di dalam hati kita. Dulu Imam Syafi'i di mazhab yang lama, Imam Syafi'i itu ada dua pendapat ya. Sebelum dia hijrah ke Mesir, dia itu mewajibkan setiap takbiratul ihram ini pada saat orang takbiratul ihram, Allah, niatnya apa? Menghadirkan seluruh rukun sholat pada saat takbiratul ihram. Rukun sholat ada berapa? Ada 17, kita sudah belajar. Dalam kurun waktu takbiratul ihram menghadirkan 17 rukun sholat. Siapa yang mampu? Tidak ada yang mampu kecuali orang-orang yang hatinya kuat, fokus. Kita suruh menghadirkan tiga ini aja bisa hilang timbul lagi. Nah kemudian dipermudah setelah dia hijrah ke Mesir. Nah kemudian yang tingkatan kedua, wa in kanat nafilah muaggata. Kalau sholat yang mau dilakukan itu sholat sunnah yang terikat dengan waktu, muaqqatah, terikat dengan waktu, contohnya qabliyah ba'diyah, itu seperti yang kita bahas tadi. Karatibah, nah ini ya, karatibatin, contohnya seperti sholat sunnah rawatib, itu terikat dengan waktu. Au dzati sababin, atau sholat sunnah yang terikat dengan sebab. Ini yang derajat yang kedua yang kita bahas tadi. Apa yang wajib dihadirkan? Wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Wajib, yang wajib hadir pada saat niatnya adalah menghadirkan ibadah apa yang mau saya lakukan. Sholat, saya mau sholat. Kemudian wa ta'yin, dan menentukan sholat apa yang mau saya lakukan. Qabliyah zuhurkah, ba'diyah zuhurkah, qabliyah asar, ba'diyah maghrib. Jadi ada dua ini. Sunatannya tidak harus dihadirkan di dalam hati. Jadi waktu saya mau sholat sunnah qabliyah umpamanya, usolli qabliyatat zuhri, Allahu akbar, sah. Waktu Allah usolli qabliyat zuhri, Allahu akbar, tidak pakai sunnah loh ini, tidak apa-apa, sudah sah. Nah, ini karena ini derajat yang kedua. Tapi kalau saya mau pakai sunnah, lebih baik lagi, karena niatnya, sunnahnya, niat itu lebih lengkap, lebih bagus. Umpamanya sunnah usolli qabliyatat zuhri, atau usolli sunnah qabliyatat zuhri, arba'a rakaat mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala, lebih bagus lagi kalau itu bisa hadir. Tapi kalau yang di dalam hati kesulitan menghadirkan itu, minimal yang hadir adalah niat mau melakukan ibadah apa dan ketentuan sholat sunnah apa yang dia lakukan. Begitu juga kalau terikat dengan sebab. Sholat sunnah apa? Kusufkah atau khusufkah atau istisqa, harus dihadirkan di dalam hati. Nah terus buat apa saya menyebutnya sebelum sholat? Disunnahkan oleh Imam Syafi'i
untuk membantu kita fokus. Jadi sebelum kita sholat itu, kenapa Imam Syafi'i menganjurkan kita melafadzkan dulu supaya kita fokus? Ini karena kita mau masuk ke hati, menuntun hati kita. Ayo, ini sekarang kita mau sholat. Usolli fardal isya, usolli fardal isya. Nyebut dulu kan. Ini berarti kan mengingatkan hati kita. Allah, hati ini sudah diingatkan. Nah, daripada kita langsung Allah ngambang hati kita, tidak ada yang mengingatkan terlebih dahulu sebelumnya. Nah, jadi kalau mazhab Syafi'i dianjurkan melafadzkan niat. Imam Syafi'i mengatakan melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Yang lain kan? Imam Syafi'i mengatakan melafadzkan niat hukumnya sunnah. Dalilnya Rasulullah pernah mau puasa, Rasulullah pernah pulang dari masjid, kemudian minta sarapan pada istrinya. Ada makanan enggak? Enggak ada yang dimakan pagi ini. Kemudian Nabi mengatakan, idzan inni shaim. Kalau begitu aku puasa sekarang. Dilafadzkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Syafi'i, berarti melafadzkan niat itu sunnah karena Nabi pernah melafadzkan niat. Enggak usah ini enggak bid'ah melafadzkan niat. Melafadzkan niat kok bid'ah? Apa salahnya orang melafadzkan niat? Padahal itu di luar sholat. Belum sholat itu kan. Tidak ada salahnya orang melafadzkan, membantu niat. Tidak usah ribut lafadzkan atau tidak lafadzkan, yang penting niat. Yang salah itu yang sholat tidak niat. Wa in kanat nafilatan mutlabatan. Ini yang terakhir. Kalau tingkatan yang terakhir yaitu sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnahnya mutlak, wajib qasdul fi'li faqat. Yang diwajibkan cuma menghadirkan niat ibadah yang mau dia lakukan saja. Tidak usah ditentukan, sholatnya tidak ada waktunya, tidak ada sebabnya. Tidak usah ditentukan, tidak usah disebut sholat apa kan. Jadi saya bisa usolli Allah. Sesuai saya niat sholat. Sholat apa? Sudah sholat. Mau berapa rakaat? Terserah saya, mau 1000 rakaat, 200 rakaat, tidak usah ditentukan. Karena sholat sunnah mutlak itu tidak ada ketentuannya sama sekali. Sholat sunnah niat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini 3 derajat. Nah, jadi ada derajat pertama, kedua, dan ketiga. Maka kita sekarang sudah tahu yang sholat yang mau kita lakukan ini tergolong yang pertama, apa saja yang harus hadir di hati, atau yang kedua, atau yang ketiga. Nah, walaupun sebagian ulama ada yang menambah lagi, ada sholat yang terikat dengan sebab tapi mirip-mirip dengan sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah yang terikat dengan sebab, tapi mau dibilang terikat dengan sebab, dia itu mirip dengan sholat sunnah mutlak. Kenapa demikian? Karena dia itu tidak independen, tidak berdiri sendiri. Lain dengan sholat sunnah yang terikat dengan sebab, contohnya khusuf. Khusuf itu ya ada sebabnya dan sebabnya itu kuat. Khusuf itu gerhana matahari pada waktu matahari itu muncul, sebabnya itu kuat, gitu ya. Khusuf juga begitu, istisqa juga begitu. Tapi ada sholat sunnah yang terikat dengan sebab, tapi sebabnya tidak kuat, gitu, pindah-pindah. Contohnya sholat sunnah wudhu. Ada sebabnya itu, ada sebabnya. Tapi tidak seperti khusuf dan khusuf, dia pindah-pindah, gitu ya, lebih lemah. Makanya sebagian ulama ada yang menggolongkan sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid itu seperti sholat sunnah mutlak, tapi ada sebabnya. Seperti sholat sunnah mutlak, tapi ada sebabnya. Itu sebabnya Nabi tidak pernah mengatakan sholat sunnah wudhu, tapi Nabi menyebutnya siapa yang berwudhu setelah itu sholat sunnah 2 rakaat. Nabi tidak menyebut siapa yang melakukan sholat sunnah wudhu, tapi siapa yang berwudhu kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Ini kan berarti sebabnya ada wudhu, tapi Nabi tidak mengkaitkan dengan sebabnya, tidak nyebut nama sebabnya. Beda dengan khusuf dan
khusuf itu jelas, sholat khusuf, sholat khusuf, sholat istisqa. Tapi ini tidak ada. Nabi tidak menyebut sholat sunnah wudhu, enggak. Siapa yang wudhu kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Siapa yang masuk masjid sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ada yang mengkategorikan ini seperti mutlak. Seperti mutlak berarti ada yang berpendapat ulama, kita kalau masuk ke masjid, walaupun kita ini sholat apa saja, umpamanya saya masuk masjid, usolli qabliyatad dhuhri, adzan dulu saya masuk masjid, usolli qabliyatad dhuhri, Allahu Akbar, saya lakukan setelah masuk masjid, dan saya tahu ada sunnahnya tahiyatul masjid, ya. Syaratnya saya harus tahu ada sunnah 2 rakaat setelah masuk masjid. Jadi saya waktu masuk masjid melakukan qobliyah zuhur, walaupun saya tidak menyebut wa tahiyatul masjid, saya sudah dapat pahalanya tahiyatul masjid. Karena sholat itu saya lakukan setelah saya masuk masjid, walaupun saya niatnya qobliyah zuhur. Paham tidak maksud saya? Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan, ya kamu pantas-pantasnya juga menyebut tahiyatul masjid, menghadirkannya. Tapi umpamanya saya tidak menyebutkan, ada ulama yang berpendapat sudah dapat pahalanya tahiyatul masjid, asal kamu tahu sunnahnya. Kalau kita tidak tahu ada sunnah tahiyatul masjid, kemudian kita masuk masjid, nah itu makanya gunanya orang belajar. Belajar manfaatnya lebih banyak. Kalau saya tidak tahu ada sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian saya masuk masjid, sholli qabliyatad dhuhri, Allahu Akbar, ya saya tidak dapat pahalanya tahiyatul masjid, karena saya tidak ada keinginan untuk melakukan tahiyatul masjid. Sama juga seperti sholat sunnah wudhu. Kalaupun saya tidak mengucapkan sunnatul wudhu, ada yang berpendapat kalaupun saya tidak mengucapkan sunnatul wudhu, asal saya tahu dan saya setelah melakukan wudhu, saya lakukan sholat duha, langsung otomatis saya dapat pahala sunnatul wudhu. Begitu juga yang lain seperti sholat sunnah musafir, datang dari safar, disunahkan 2 rakaat. Mau pergi perjalanan jauh, disunahkan kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat, dan yang semacam itu. Kalau saya tidak mengucapkan pun, saya sholat apapun dan saya tahu itu ada sunnahnya, saya sudah dapat pahalanya. Tapi kalau mau saya hadirkan namanya, umpamanya saya tambahi sunnatul wudhu, ya sah-sah saja, itu lebih kuat lagi, lebih bagus. Nah, sholat sunnah yang mirip-mirip dengan sholat sunnah mutlak ini, yang kemudian bisa digabung-gabungkan niatnya dengan sholat sunnah yang lain. Sholat sunnah ya, bukan sholat fardu. Makanya saya boleh sholat sunnah, usolli sunnah qabliyatad dhuhri, masuk masjid saya kan ini ya. Saya baru nyampe di masjid, masuk ke masjid, saya wudhu, kemudian saya masuk ke masjid. Saya masuk ke masjid. Ini saya mau melakukannya sholat sunnah apa dulu? Kalau saya lakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhunya hilang. Karena sholat sunnah wudhu itu kan dilakukan selesai wudhu langsung. Kalau saya lakukan sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjidnya hilang. Karena tahiyatul masjid itu setelah saya masuk masjid lakukan sholat sunnah. Jadi bagaimana? Langsung digabung. Usolli qabliyatad dhuhur wa tahiyatul masjid wal wudhu rakaatain. Allahu Akbar. Dapat 3 pahala. 3 in 1. Satu sholat pahalanya 3. Pahalanya 3. Nah, ulama juga menyebutkan kami bisa menambahkan juga semacam sholat taubat, sholat istikharah, itu seperti sholat semi, sholat mutlak. Jadi juga bisa digabung di sholat sunnah yang lain. Saya bisa usolli sunnatat duha wa taubah wal istikharah wal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Satu sholat 2 rakaat tapi pahalanya 3, 4 sholat, bahkan ulama menghitung sampai bisa ada 10 sholat. Nah, nanti bisa dipelajari lebih lanjut, Nah, ini yang dimaksud. Tapi itu terikat dengan sebab, terikat dengan sebab, tapi sebabnya tidak kuat seperti kusuf dan
khusuf. Terakhir, ini kalau saya putus nanti ngambang ini ya. Terakhir saya persingkat ini ya. Ini cuma dijelaskan saja. Wajib qasdul fi'li faqat. Mana tadi? Wa in kanat nafilatan mutlaqah wajib qasdul fi'li faqat. Nah, kalau sholat sunnah mutlak cukup menghadirkan sholat apa? Nah, sekarang baru dijelaskan apa yang dimaksud al-fi'lu di situ. Ucapannya apa sih? Usolli. Qasdul fi'li itu apa? Berniat melakukan suatu ibadah. Cara mengucapnya bagaimana? Dikasih batasan supaya kita paham. Usolli. Kata usolli. Kalau saya hadirnya yang di hati pakai bahasa Indonesia tidak ada masalah. Karena yang di hati itu tidak ada kaitannya dengan bahasa. Usolli itu artinya apa? Aku mau sholat atau aku sedang sholat. Wa ta'yin penentuannya duhron atau asron, usolli duhur, usolli asar. Nah, atau kemudian yang terakhir wal fardiyah, kalau memang fardu harus menyebutkan fardiyah. Apa yang dimaksud fardiyah? Fardon. Jadi seperti yang kita ketahui selama ini ya. Salat isya, usolli fardal isya. Itu yang wajib. Arba'a rakaat, adaan mustaqbilal kiblah lillahi ta'ala, itu sunnah. Yang wajib hanya 3 ini. Usolli fardal isya. Subuh usolli fardal subhi. Zuhur usolli fardal subhi. Ustaz, saya sekarang sudah kebiasaan itu pakai arba rakaat, talata rakaat. Ya jangan dihilangkan, itu sunnah, itu lebih bagus. Lebih bagus lagi kalau bisa lengkap. Nah, nanti akan ditambahi kalau kita sebagai makmum wajib nambah lagi makmuman. Kalau tidak nambah makmuman maka tidak sah sholat. Kalau sebagai makmum harus nambah hadir di dalam hatinya, aku sebagai makmum, makmuman. Kenapa? Sebab sholatnya orang itu tidak boleh, sebetulnya pada hakikatnya kita sholat itu tidak boleh mengkaitkan sholat kita dengan orang lain. Umpamanya ini, saya sholat, kemudian di hati saya nih ya, oh orang ini datang. Kalau orang ini sudah pergi, saya baru mau rukuk. Umpamanya ya, rukuk saya tidak sah. Orang itu pergi, kemudian saya rukuk. Allahu Akbar. Rukuk saya ini harus diulangi. Karena saya rukuk tidak niat rukuk. Rukuk saya ini saya kaitkan dengan orang. Kalau orang itu masuk ke kamar itu, saya baru mau sujud. Masuk kamar baru saya sujud. Allahu Akbar. Sujudnya diulangi. Karena kamu sujud, niatnya bukan untuk sujud, kamu kaitkan dengan orang lain. Sholat itu tidak boleh dikait-kaitkan dengan selain sholat. Nah, kecuali ketika kita makmuman, kita kaitkan sholat kita kan dengan imam. Nah, makanya harus menambah niat. Ini saya kaitkan, nanti ada syariatnya loh, saya sebagai makmum. Kalau saya tidak nyebut makmum, maka tidak sah sholat saya. Berbeda dengan imam. Imam kan tidak mengkaitkan sholatnya dengan siapa-siapa. Kalau imam itu tidak menyebut imaman, sholatnya tetap sah. Karena imam itu sholat sendiri, yang diikuti kan yang di belakang. Nah, kalau dia tidak berniat, tidak mengucapkan imaman, tidak batal sholatnya, walaupun ada khilaf dia dapat pahala jamaah atau tidak. Makanya orang bisa sholat berjamaah yang diikuti tidak tahu. Ya sudah, kita di belakangnya niat makmum, Allahu Akbar. Orang ini di depan tidak tahu sah tidak sholatnya. Yang belakang ini tetap sah kalau niatnya makmuman. Nah, tapi walaupun sebaiknya kan beritahu yang di depan itu supaya dia bisa niat imaman, bisa dapat pahala berjamaahnya juga menurut pendapat sebagian ulama. Nah, ini 3 macam niat. Nah, ada tambahan lagi sebagai penutup. Kalau kita jamak takdim harus nambah jamak takdim.
Qasran harus nambah qasran, wajib. Kalau tidak nambah tidak sah. Wah ini tambah pusing nih Ustaz. Ya, makanya sampai di sini dulu aja. Sampai di sini. Nanti itu masalah sholat berjamaah, sholat qasar, jamak takdim, jamak takhir akan kita pelajari di waktunya. Sementara sampai di niat ini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini aja ya. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala Allah asrafna fatub alaina tawbah tarsil li kulli hawbah wasur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وشاهد الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوء بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوء بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه عدد التصفيص والحمد لله بالبدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.